I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha segalanya. Kembali lagi bersama saya, Naya, yang selalu memberikan kisah-kisah inspiratif dari sahabatnya Rasulullah. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu wanita muslimah yang dijuluki sang perisai Rasulullah. Dia dijuluki Ummu Umarah atau ibunya para pemimpin. Siapa itu kira-kira? Beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab. Ia berasal dari kalangan Ansor, suku Khazraj dari Bani Mazin bin An-Nazar yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Asim al-Mazini an-Nazari dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Abdullah dan Habib. Beliau dikenal dengan julukan Ummu Umarah atau ibunya para pemimpin. Beliau adalah anak Ka'ab bin Amir dan Rabbab binti Abdullah bin Habib. Ia memiliki dua orang saudara, yaitu Abdullah bin Ka'ab dan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Beliau adalah sosok wanita muslimah yang begitu setia, bahkan sampai rela kehilangan nyawanya demi memperjuangkan Islam dan demi membantu Rasulullah untuk berjihad. Pada suatu hari, suaminya Zaid pulang dengan membawa kabar gembira. Zaid bercerita bahwa ia baru saja mendengar kabar dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah salah satu seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah. Seorang penduduk Mekah utusan Muhammad bin Abdullah tentang bangkitnya seorang Rasul di kalangan kaum Quraisy. Ia bercerita tentang Muhammad SAW, sang Rasul yang tetap tegar berdakwah walaupun dimusuhi oleh kaumnya. Muhammad juga tidak tergiur dengan harta dan kedudukan yang ditawarkan kepadanya. Pada saat itu, begitu luar biasanya Rasulullah sampai dilempari kotoran, sampai dilempari batu, tetap mempertahankan untuk memperjuangkan Islam. Cerita itu sangat menyentuh hati Zaid. Kemudian Zaid berkata, "Demi Allah, saya tidak hanya heran mendengar cerita itu, tetapi saya beriman dan bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Andai kata kedua telingamu mendengar cerita Mus'ab tentang Muhammad dan dakwahnya, niscaya engkau tidak akan mengingkarinya." Setelah mendengar perkataan suaminya, hati Nusaybah pun tergerak. Kemudian dengan penuh keharuan ia berkata, "Saya beriman kepada Allah sebagai ilah dan Muhammad sebagai nabi." Kemudian keduanya berjanji untuk melakukan baiat pada musim haji yang akan tiba beberapa saat kemudian. Saat musim haji tiba, rombongan dari Madinah datang ke Mekah. Mereka kemudian dipertemukan oleh Mus'ab dengan Rasulullah dan melakukan baiat. Nusaybah dan suaminya termasuk orang yang ikut berbaiat kepada Nabi dalam keheningan malam di Aqobah. Setelah peristiwa baiat itu, Nusaybah dan suaminya beserta rombongannya dari Madinah pun kembali pulang ke tempat asalnya. Mereka pulang dengan senang hati bahwa mereka bangga dengan masuk Islamnya mereka, mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah, yaitu agama Islam. Beberapa saat kemudian Rasulullah pun berhijrah juga dari Mekah ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah dan pemerintahan di sana. Ada yang mengatakan bahwasanya Zaid, suaminya Nusaybah binti Ka'ab, meninggal pada saat perang Badar, tapi ada yang mengatakan tak lama setelah mereka kembali dari perang Badar mereka mendapat kemenangan, Zaid meninggal dunia. Nusaybah kemudian dilamar oleh Ghaziyah bin Amr. Dari pernikahannya dengan Ghaziyah, Nusaybah mempunyai dua orang anak, yaitu Tamim dan Haulah. Kesibukan Nusaybah mengurus rumah tangga pun tidak membuatnya mengurangi perannya dalam dakwah dan perjuangan umat Islam itu tadi. Si Nusaybah tetap berjuang berdakwah, menyampaikan risalah-risalah Islam ke penduduk-penduduk di sana, mengajar Islam juga di sana. Nusaybah, suami dan anak-anaknya ikut dalam
berbagai peristiwa penting ataupun ikut dalam berbagai medan perang, seperti pertama perang Uhud, kedua perang Hudaibiyah, ketiga perang Khaybar, keempat perang Hunain, dan terakhir adalah perang Yamamah. Di semua perang itu Nusaybah beserta keluarganya ikut. Masya Allah, satu keluarga dari Nusaybah sampai putranya ikut mengikuti perang itu, saking mereka cintanya dengan Rasulullah, saking mereka cintanya dengan Allah, ingin masuk surga bersama dengan Rasulullah pada saat itu. Nah, dalam berbagai pertempuran itu Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik saja. Di sana juga dia merawat orang-orang yang terluka gitu kan. Bahkan lebih dari itu, Nusaybah pun pandai bertarung. Dia pandai menggunakan pedang dan panah pada saat itu. Dia juga terjun ke medan perang dan mengangkat senjata untuk melindungi Rasulullah SAW. Makanya ia dikenal sebagai julukan sang perisai Rasulullah SAW. Nah, yang paling terkenal itu adalah kenapa beliau dikatakan sang perisai Rasulullah. Itu terjadi pada saat perang Uhud waktu itu. Jadi Nusaybah pada saat itu keluar untuk memberi minum kepada pasukan muslimin yang sedang kehausan dan merawat mereka yang mendapatkan luka akibat perang itu. Nah, pada saat itu tentara Islam terlelaikan oleh ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh. Pada saat itu tentara Islam asik mengamankan harta ghanimah ini, tidak sadar kalau mereka didesak ataupun dikepung oleh kalangan musuh ini tadi. Jadi di saat mereka sudah terdesak ini tadi, ada sebagian tentara kaum muslimin yang lari dan sebagian hanya ada sisa 100 orang yang bertahan pada saat itu. Salah satunya adalah Nusaybah yang menjadi salah satu seorang yang menghunuskan pedangnya serta memakai perisai untuk melindungi Rasulullah pada saat itu dari serangan musuh. Nah, pada saat kaum muslimin terpojok saat itu, datanglah salah satu orang musuh, yaitu bernama Ibnu Kumayyah atau Ibnu Kumiyah. Ada yang mengatakan Ibnu Kumiyah, ada yang mengatakan Ibnu Kumayyah, yang datang sebagai musuh hendak membunuh Rasulullah dengan pedangnya. Namun pada saat itu Nusaybah melihat dan dengan gagah berani melakukan penjagaan kepada Rasulullah dan bertahan menggunakan pedang dan anak panahnya pada saat itu. Nah, meskipun Nusaybah ini tadi tahu bahwasanya dia tidak ada tandingannya dengan Ibnu Kumiyah ini tadi, namun tetap Nusaybah tetap menghalang-halangi Ibnu Kumiyah ini tadi ataupun Ibnu Kumayyah ini tadi agar tidak menyentuh Rasulullah. Dan si Ibnu Kumayyah ini tadi pun geram gitu kan, mengetahui tujuan si Nusaybah ini tadi untuk menghalang-halangi si Ibnu ini untuk membunuh Rasulullah. Jadi si Ibnu Kumayyah ini pun geram, emosi, dan langsung menyerang membabi buta kepada Nusaybah tanpa ampun. Si Ibnu ini mengayunkan dan melayangkan pukulan agar wanita yang di depannya ini, ataupun agar Nusaybah di depannya ini lenyap dari hadapannya. Jelas saja Nusaybah terpojok gitu kan, kekuatannya nggak ada apa-apa lah dibanding dengan si Ibnu Kumayyah ini tadi, yaitu dia itu seorang lelaki sedangkan Nusaybah seorang perempuan. Namun Nusaybah pun tidak menghiraukan lukanya, dia tetap melindungi Rasulullah, tetap berdiri dan tetap melawan si Ibnu ini tadi. Dan di sini dikatakan bahwasanya ada yang mengatakan Nusaybah mendapat 13 bekas luka, ada juga yang mengatakan Nusaybah mendapat 12 luka. Dan yang paling parah itu adalah di bagian lehernya, dan lukanya ini disembuhkan dalam waktu yang lama, yaitu waktu 1 tahun. Jadi kesungguhan beliau pun, Nusaybah melindungi Rasulullah pun membuat Rasulullah kagum dan berkata, "Aku tidak menoleh ke kiri dan ke kanan kecuali melihat Ummu Umarah berperang di hadapanku." Nah, pada saat itu anaknya Abdullah pun terkena tikaman dari tentara musuh itu tadi, dan pada saat itu melihat anaknya itu ditikam ataupun dilukai oleh tentara musuh, dia pun langsung lari dan mengikat juga luka anaknya dan berkata, "Bangunlah wahai anakku." Anak itu pun terus bangun dan melawan tentara musuh kembali. Rasulullah yang melihat peristiwa itu merasa haru dan berkata, "Wahai Ummu Umarah, siapakah yang mampu berbuat seperti mana yang engkau lakukan?" kata Rasulullah kepadanya. Jadi pada saat itu Rasulullah pun langsung menangkap orang yang menikam Abdullah itu tadi, orang yang menikam anaknya Nusaybah itu tadi, dan Rasulullah membawanya ke hadapan Nusaybah.
dan berkata, ini dia orang yang telah melukai anakmu, katanya seperti itu. Nusaibah pun langsung menghampiri orang itu dan menikam betisnya dengan pedang. Dan Rasulullah berkata, ya Ummu Umarah, engkau berjaya membalasnya, kata Rasulullah sambil tersenyum melihat kesungguhan Nusaibah. Kemudian Nusaibah dengan bantuan beberapa tentara muslim pun berjaya membunuh orang itu. Adapun melihat keadaan ini, Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah yang telah menenangkanmu dan menggembirakan hatimu daripada musuhmu, serta memperlihatkan balas dendammu di hadapanmu. Ketika perang Uhud ini, Nusaibah mengalami banyak luka, terutama di bagian leher dekat bahunya tadi. Rasulullah pun meminta Abdullah anaknya untuk mengikat luka tersebut sambil berkata, semoga Allah memberkati dan merahmati kamu semua. Nusaibah mendengar kata-kata Rasulullah itu dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar kami boleh menemanimu di surga nanti, kata Nusaibah. Maka Rasulullah pun langsung berdoa, ya Allah, jadikanlah mereka semua ini penemanku di surga kelak. Setelah mendengar doa dari Rasulullah, Nusaibah pun berkata, aku tidak akan mengeluh setiap musibah yang menimpa diriku di dunia ini. Di sini jelas Nusaibah sangat ikhlas mengorbankan dirinya, anaknya, suaminya untuk Islam. Dan tibalah saat-saat di mana kesedihan menyelimuti kaum muslimin pada saat itu. Bagaimana tidak sedih Rasulullah SAW meninggal dunia pada saat itu. Sebagian kaum muslimin kembali murtad dan enggan untuk berzakat. Pada saat itu, khalifah yang bertanggung jawab pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu, setelah mendengar kaum muslimin ini banyak yang murtad dan enggan membayar zakat, membuat Abu Bakar As-Siddiq pun murka, dan pada saat itu segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka yang murtad dan enggan membayar zakat pada saat itu. Abu Bakar pun mengirim surat kepada Musailamah dan menunjuk Habib ataupun Hubaib sebagai utusannya untuk memberikan surat ini kepada Musailamah. Ada yang mengatakan bahwasanya Musailamah ikut dalam mengantar surat ini tadi menemui si Musailamah. Ada juga yang mengatakan tidak ikut, hanya anaknya saja si Habib ataupun Hubaib ini sebagai utusan Abu Bakar As-Siddiq menemui si Musailamah. Pada saat Hubaib ataupun Habib anaknya Nusaibah melaksanakan tugasnya, yaitu utusan dari Abu Bakar As-Siddiq untuk memberikan surat kepada Musailamah, Hubaib pun ditawan oleh si Musailamah Al-Kazab ini tadi. Pada saat itu Musailamah pun mengatakan kepada Habib ini tadi untuk mengakuinya sebagai nabi. Dan pada saat itu si Habib ini tadi, putra Nusaibah binti Ka'ab ini tadi, yang udah terbiasa dididik untuk bersabar tatkala berperang dan dididik agar cinta kepada kematian syahid, hatinya tetap kepada Islam. Ia tidak kenal kompromi sekalipun diancam oleh kematian oleh si Musailamah ini tadi. Mendengar si Habib tidak mau untuk mengatakan bahwasanya si Musailamah ini nabi, membuat si Musailamah ini pun marah dan akhirnya menyiksa Habib dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu sampai Habib mati syahid pada saat itu. Meninggalnya Habib, anaknya Nusaibah ini pun membuat luka yang dalam di hati Nusaibah. Bagaimana tidak, anaknya ditawan dan dibunuh secara tidak manusiawi oleh Musailamah ini tadi. Jadi Ummu Umarah pun atau Nusaibah binti Ka'ab ini pun langsung ikut perang, memohon kepada Abu Bakar untuk ikut perang bersama putranya yaitu Abdullah, yaitu abang kandung dari Hubaib pada saat itu. Jadi beliau bertekad untuk membunuh Musailamah dengan tangannya sebagai balasan bagi Musailamah untuk membunuh anaknya yaitu Hubaib. Akan tetapi takdir Allah menghendaki yang lain pada saat itu. Jadi bahwa yang mampu membunuh Musailamah ini adalah putranya yaitu Abdullah, karena pada saat perang itu Nusaibah kehilangan salah satu tangannya pada saat itu. Abdullah dan Wahsy pun bekerja sama menerobos musuh ke garis depan untuk mencari si Musailamah ini tadi. Setelah itu mereka pun menemukan Musailamah, langsung membunuh Musailamah pada saat itu. Pada saat itu mendengar kabar itu,
Nusaibah pun langsung sujud syukur gitu kan, mengetahui kematian si Musailamah yang zalim ini tadi. Ummu Umarah pun pulang dari peperangan itu dengan membawa setelah kehilangan satu tangannya dan kehilangan anaknya. Dan pada saat itu kaum muslimin pun menang telak di perang Yamamah ini. Dan yang paling membuat pengikut Musailamah ini kaget adalah bagaimana mungkin pengikut mereka yang mereka percaya sebagai nabi pun meninggal di pada saat itu. Dan itu membuat pengikut si Musailamah ini pun lari ketakutan pada saat itu dan kaum muslimin memenangkan perang Yamamah pada saat itu. Jadi sungguh banyak pelajaran yang kita bisa petik dari sosok Nusaibah. Beliau bukanlah sosok perempuan biasa. Kecintaan beliau kepada surga, kecintaan beliau kepada Rasulullah, kecintaan beliau kepada Allah begitu luar biasa. Dia istiqomah berjuang demi Islam dengan segenap jiwa dan raganya. Dia juga sebagai istri yang berhasil mendukung perjuangan suami-suaminya dan mengantarkan mereka kepada kesyahidan. Sebagai ibu juga, beliau tampil sebagai teladan dan berhasil mencetak generasi-generasi terbaik yang berkontribusi besar pada perjuangan Islam. Ini adalah salah satu mimpi yang luar biasa. Semoga kita juga bisa mencetak generasi-generasi pejuang Islam. Beliau juga memiliki kecerdasan dan ketangguhan. Beliau nampak dalam segala aktivitas yang senantiasa bertarget dan disiapkan dengan cermat demi mengarah pada tujuan yang jelas, yakni ditujukan demi keridhaan Allah dan meraih kemenangan Islam. Beliau tidak pernah melewatkan sedikit pun peluang atau kesempatan yang diberikan Allah untuk mendapatkan pahala, kemuliaan dan surga Firdaus, karena kesadaran bahwa kesempatan belum tentu datang kedua kalinya dan umur kita pun belum tentu panjang. Bisa jadi besoknya kita sudah Allah jemput kembali. Beliau pun senantiasa ada di barisan terdepan perjuangan Islam, seakan-akan tak rela jika termasuk orang-orang yang tertinggal dari perjuangan-perjuangan ini tadi. Beliau pun seolah tak rela jika posisi ataupun kesempatan yang berharga ini digantikan oleh orang lain, sehingga tampak beliau tak pernah memilih ataupun mengambil bagian yang teringan dalam perjuangan. Beliau juga bukan perempuan yang kayak zaman sekarang yang kena pisau aja udah cengeng. Beliau tidak mudah lemah menghadapi situasi ataupun kondisi sesulit apapun. Hal ini nampak ketika beliau mendapat 13 luka bekas tusukan ataupun ada yang mengatakan 12 bekas luka. Bayangkan saat itu di perang Yamamah dia kehilangan salah satu juga anggota tubuhnya. Masya Allah, dari perjuangan Nusaibah binti Ka'ab kita banyak belajar tentang keberanian, keikhlasan, dan beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling saya kagumi. Kalau ditanya siapa sih sahabat Rasulullah yang paling kamu kagumi, saya menjawab Nusaibah binti Ka'ab, karena luar biasanya beliau sang perisai Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah sahabat Rasulullah selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you. I know you'll always be by my side. Astaghfirullah.